Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Feng Yuan. Di part sebelumnya, perubahan tak terduga terjadi, di mana Feng Zhuge tiba-tiba membelot dan melawan pengadilan surgawi. Sungguh itu adalah plot twist yang sangat epik menurut Anne. Bagaimana seorang Feng Zhuge yang memang pada dasarnya adalah seorang kultivator iblis, kultivator dari jalan iblis itu sudah ditekankan dari awal kemunculannya. Lalu kemudian dia bergabung dengan jalan kebenaran karena menikah dengan Bai Qing. Mungkin bagian itu tuh terdengar agak klise dari awal. Masa dia tiba-tiba berpaling jalur hanya karena pernikahan? Tapi faktanya sejak awal Feng Zhuge tidak pernah meninggalkan apa yang dia percayai. Dia hanya memilih jalan sesuai dengan apa yang dia yakini. Termasuk keputusannya kali ini untuk membelot dari pengadilan surgawi pun karena pilihan dari hatinya sendiri. Dan dari sudut pandang Feng Zhuge pun, sebenarnya pengadilan surgawi juga salah dengan semua tindakannya. Dan apa yang dia lakukan tentu saja benar menurutnya. Yap, pada bagian ini sebenarnya menekankan terkait dengan sudut pandang. Karena pada dasarnya apa yang selama ini dianggap benar memang belum tentu benar dari sudut pandang yang berbeda. Dan inilah menariknya dari komik Refrain Insanity alias Master of Gu ini. Dan kita masih akan sambung kelanjutan kisah hidup Feng Yuan di part 426. Setelah menyadari pembelotan yang dilakukan Feng Zhuge, Duklong amat marah. Dia meraung sambil menerjang ke arah Feng Zhuge. "Feng Zhuge, mati kau!" Dua gerakan pembunuh diaktifkan sekaligus. Cakar raksasa hampir sepanjang 10 kaki tampak membelah udara dengan kekuatan yang luar biasa. Dan taring-taring naga berterbangan ke segala arah seperti bilah yang tajam dan berputar. Mereka memancarkan aura pembunuh yang kuat. Feng Zhuge mundur perlahan sambil terus melantunkan lagu nasib. Di sekitarnya, beberapa klon muncul. Mereka sama persis dengan Feng Zhuge, tetapi masing-masing memancarkan kekuatan mistis yang berbeda. Itu adalah gerakan pembunuh prajurit lagu. Para prajurit lagu bertempur demi Feng Zhuge. Mereka tidak hanya menahan serangan cakar dan taring naga, tetapi mereka bahkan mampu melawan Duklong secara langsung. Setelah beberapa ronde, Duklong menghancurkan salah satu prajurit lagu itu. Namun kemudian, prajurit lagu yang baru terbentuk dan kembali bergabung dalam medan perang dan menghadang Duklong. Duklong segera menyadari bahwa menghancurkan klon-klon ini tidak ada gunanya. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menembus pertahanan mereka dan menyerang Feng Zhuge secara langsung. Karena itu gerakan pembunuh gerbang naga kembali diaktifkan oleh Duklong. Dia melintasi ruang dalam sekejap dan muncul tepat di hadapan Feng Zhuge. Meski begitu, Feng Zhuge tetap tenang. Dengan mengaktifkan nada yang, Feng Zhuge kembali menjauhkan jarak di antara mereka. Duklong sadar, mengejar Feng Zhuge itu tidak akan mudah. Maka dia melepaskan gerakan pembunuh jalur Qi dari kejauhan. Feng Zhuge sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Lagu nasib terus melemahkan Duklong. Sementara, kedua tangannya tanpa henti melancarkan gerakan pembunuh suara ekstrim 3 kali lipat. Keduanya saling bertukar serangan tanpa henti, dan untuk sesaat, pertarungan mereka benar-benar seimbang. Kekuatan diri masa depan peringkat 8 telah membawa lonjakan kualitatif pada kemampuan tempur Feng Zhuge. Sementara para immortal dari 3 wilayah masih ragu apakah mereka perlu turun tangan atau tidak, karena mereka sadar bahwa Feng Zhuge sama sekali tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Feng Zhuge
mengguncang seluruh medan perang. Duklong tidak mampu menundukkannya. Dia terkejut sekaligus murka. Baru saat itulah dia memahami bahwa meskipun Feng Zhuge telah bertarung sejak awal, tapi selama ini dia masih menyembunyikan kekuatan sejatinya. Saat ini, tujuan Duklong adalah menghancurkan rencana dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Tapi Fang Yuan adalah lawan yang sangat berbahaya. Dia memahami betapa mengerikannya Fang Yuan. Karena itu Duklong memilih untuk menyerang Feng Zhuge terlebih dahulu. Selama Feng Zhuge dapat diganggu dan lagu nasib terhenti, maka Fang Yuan dan yang lain tidak akan mampu menyusun resep Gu Nasib. Dan dengan demikian, maka rencana mereka akan gagal total. Namun, kekuatan Feng Zhuge jauh melampaui perkiraan Duklong. Dia tidak punya pilihan selain menyerang semakin ganas. Dia berusaha menjatuhkannya secepat mungkin. Duklong tertahan oleh Feng Zhuge. Sementara itu, Wu Shuai mengendalikan istana naga untuk melindungi tubuh utama Fang Yuan. Sementara altar bencana dan keberuntungan kini menahan Dewan Penghakiman Iblis. Para immortal dari pengadilan surgawi melancarkan badai serangan, tetapi para immortal dari 3 wilayah bersama juga dengan Di Sangseng berhasil menahan semua serangan itu. Situasi pertempuran kini mulai condong ke pihak para immortal dari 3 wilayah. Tapi di saat yang sama, Fang Yuan justru menghadapi krisis besar. Lautan keinginan manusia begitu luas dan bergolak. Menggunakan keinginan manusia sebagai material Gu untuk memperbaiki Gu Nasib itu terdengar seperti khayalan. Namun, itulah satu-satunya metode yang memungkinkan. Di bawah pengaruh lagu nasib, keinginan manusia dan api manusia menyatu. Semua dimurnikan menjadi material Gu mistis yang tak berbentuk dan tak berwarna. Sebagai pengendali dari proses pemurnian ini, Fang Yuan harus menanggung hantaman gelombang keinginan manusia yang tak terbatas. Dia harus menenangkan setiap arus kehendak seperti menahan pasang surut lautan. Lalu, kemudian mengarahkannya ke saluran masing-masing. Wajah Fang Yuan pun menjadi gelap. Urat-urat tampak menonjol di dahinya. Pikiran di benaknya bertabrakan tanpa henti. Laju konsumsi mental ini begitu mengerikan hingga cadangan pikirannya menyusut dengan cepat dan nyaris terkuras habis. Sementara itu di tepi medan perang, jiwa spektral dan para bawahannya terus mengamati situasi. Peri Ziwei memandang ekspresi Fang Yuan sambil menganalisis. Ini buruk. Fang Yuan berada dalam kondisi yang buruk. Saya memahami fondasi jalur kebijaksanaannya. Keahliannya terletak pada menghalangi deduksi dan menyembunyikan lokasi sejatinya. Namun semua itu sangat bergantung pada kekuatan berpikirnya. Lautan keinginan manusia terlalu menakutkan. Bahkan saya pun tidak akan mampu bertahan lama di dalamnya. Namun jiwa spektral hanya tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu khawatir. Para Venerable sudah mempersiapkan segalanya." Fang Yuan pun tahu apa yang harus dia lakukan. Jiwa spektral kembali mengenang masa lalu. Dulu saat dia masih hidup, dia pernah menjelajahi gedung 88 Yang. Di sana dia menemukan Gu kebijaksanaan, sekaligus melihat kehendak khusus yang ditinggalkan oleh The Great Sun. Saat itu dia ingin merebut Gu kebijaksanaan. Namun, kehendak dari The Great Sun muncul dan menghentikannya. Katanya, "Jiwa spektral, aku ingin kau membiarkan Gu kebijaksanaan itu tetap berada di sini." Jiwa spektral tersenyum dingin dan berkata, "Kau tidak dapat menghentikanku." Kehendak The Great Sun pun mengangguk dan berkata, "Tentu saja, kau adalah Venerable pada era ini. Kau tidak terkalahkan di dunia ini. Aku memang tidak punya cara untuk menghentikanmu, tapi aku yakin
kau telah membuat kesepakatan dengan Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Bukankah begitu? Seketika ekspresi jiwa spektral berubah. Sebelum datang ke tempat ini, dia telah memperoleh salah satu warisan sejati yang ditinggalkan oleh Teratai Merah. Dan dia telah membuat kesepakatan dengan Teratai Merah. Jiwa spektral tampak ragu. Jadi, maksudmu semua ini berhubungan? Kehendak The Great Sun berkata, benar, tubuh utamaku telah mengatur Gu kebijaksanaan. Ketika orang yang ditakdirkan tiba, dia akan menghancurkan gedung 88 yang, dan Gu kebijaksanaan itu akan pergi bersamanya. Setelah memahami semuanya, jiwa spektral memandang Gu kebijaksanaan dalam-dalam. Akhirnya, dia memilih untuk tidak mengambilnya. Kembali ke masa depan. Kini, di saat yang menentukan, Fang Yuan pun tampak menghela nafas pelan. Aku sudah mengerahkan seluruh kemampuanku. Sepertinya, aku harus menggunakan Gu kebijaksanaan. Setelah melalui begitu banyak peristiwa, Fang Yuan akhirnya memahami sebagian besar pengaturan dari para Venerable. Gu kebijaksanaan sendiri adalah pengaturan yang dibuat oleh The Great Sun. Tidak seperti pengaturan dari Yang Mulia Asal Abadi ataupun Yang Mulia Abadi Genesis Lotus. Pengaturan ini sebenarnya telah aktif sejak lama, tapi Fang Yuan baru menyadarinya sekarang. Begitu Fang Yuan membuka apertur abadinya, kemudian Gu kebijaksanaan terbang keluar dengan sendirinya. Gu itu melayang di atas kepalanya sambil memancarkan cahaya ilahi. Dalam sekejap, tubuh dan pikirannya terasa jauh lebih ringan. Ekspresinya terlihat kembali tenang. Setelah memeriksanya dengan seksama, Fang Yuan memahami situasinya. Jadi Gu kebijaksanaan ini ternyata juga adalah salah satu material Gu. Tidak heran kalau efeknya begitu luar biasa. Dengan bantuannya, laju konsumsi pikiranku kini menurun drastis. Tapi, harga yang harus kubayarkan adalah konsumsi esensi abadi yang sangat besar. Dengan tingkat pengeluaran seperti ini, aku tidak akan mampu bertahan lama. Meskipun apertur abadi berdaulat milik Fang Yuan memiliki laju waktu yang sangat cepat dan mampu menghasilkan esensi abadi dalam jumlah besar, tapi Fang Yuan telah melalui terlalu banyak pertempuran sengit. Karena itu cadangannya pun kini terus menipis. Begitu dia tidak lagi mampu menutupi pengeluaran itu, maka proses penyempurnaan Gu akan terhenti secara paksa. Dan kemudian dia akan menderita serangan balasan yang sangat mengerikan. Namun meski begitu Fang Yuan tetap setenang es. Dia tahu dengan jelas bahwa pada saat genting seperti ini, para Venerable tidak mungkin berdiam diri. Selama dia masih punya nilai dan belum tergantikan oleh yang lain, maka mereka tidak akan membiarkannya mati. Setelah itu Fang Yuan bergumam, sekarang giliranmu untuk bertindak, The Great Sun. Di saat yang sama, jauh di surga hitam, sebuah istana emas gelap melayang tenang di angkasa. Di dalam istana itu, zombie abadi The Great Sun perlahan membuka mata. Dia menatap ke arah selatan dan pemandangan pertempuran di pengadilan surgawi tercermin jelas di matanya. Kita akhirnya sampai di situasi ini. Teratai Merah, pada akhirnya rencanamulah yang berhasil. Zombie abadi The Great Sun tersenyum tipis lalu menghela nafas sejenak. Kenangan tertentu dari masa lalu mulai bermunculan. Dulu, di Pulau Teratai Batu, The Great Sun muda. Dia belum menjadi seorang Venerable. Dia menerima hadiah dari Teratai Merah. Pada saat yang sama, keduanya juga membuat sebuah kesepakatan. Sungguh, ini adalah resep gunasip yang belum lengkap, kata The Great Sun.
Begitu menerima resep itu, The Great Sun langsung terpikat. Sebagai seorang pencipta jalur keberuntungan, instingnya tidak pernah salah. Dari resep yang belum lengkap itu, dia bisa melihat dunia baru yang belum pernah tersentuh sebelumnya. The Great Sun berkata, "Teratai merah, kaulah yang melukaiku nasib dan memberiku kesempatan untuk menciptakan jalur keberuntungan. Sekarang, kau bahkan menyerahkan resepku nasib yang belum lengkap ini padaku. Aku berutang budi sangat besar padamu. Kalau begitu, maka aku akan menjalankan kesepakatan yang telah kita buat. Aku akan meninggalkan gu kebijaksanaan dan menciptakan gu keberuntungan yang responsif untuk membantu seorang jenius tak tertandingi yang kelak akan menciptakan lagu nasib. Selain itu, aku juga akan menyimpan serangan pamungkasku. Kalau keadaan berkembang hingga tahap itu, maka aku akan turun tangan dan memastikan bahwa rencanamu yang telah kau persiapkan selama jutaan tahun akan berhasil." The Great Sun mengatakan semua itu dengan sungguh-sungguh. Kehendak teratai merah pun tersenyum. Dia berkata, "Kalau begitu, maka aku akan berterima kasih terlebih dahulu. Nanti jika rencanaku gagal, kuharap kau mematuhi kesepakatan kita dan kau akan melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan gu nasib dengan tanganmu sendiri." "Tentu saja itu pasti akan kulakukan," jawab The Great Sun tanpa ragu. Di dalam istana keemasan itu, zombie abadi The Great Sun perlahan mengangkat tangan kanannya. Ledakan pun terjadi. Seberkas cahaya raksasa melesat menembus langit menuju pengadilan surgawi dengan kecepatan yang luar biasa. Cahaya itu begitu besar, bagaikan sungai emas yang membentang di antara langit dan bumi. Kemanapun ia melintas, seluruh udara tersapu bersih. Deru pergerakannya mengguncang dunia dengan suara yang agung dan memekakkan telinga. Gerakan pembunuh yang dahsyat ini membuat semua orang terpaku. Bahkan Duklong, Feng Zhuge dan Fang Yuan merasa bahwa diri mereka begitu kecil di hadapan kekuatan ini. Sinar emas itu berawal dari surga hitam di atas daratan utara. Kini, sinar itu menembus dinding regional dan menghantam pengadilan surgawi secara langsung. Seluruh pengadilan surgawi terguncang hebat. Dunia seolah bergetar, sementara rumah gu tak terhitung jumlahnya retak lalu runtuh. Sementara itu di dalam pavilion penyesalan ketidaksempurnaan, bayangan yang mulia konstelasi bintang menggertakkan gigi. Dia menyaksikan serangan The Great Sun mendekat, tetapi bayangan yang mulia iblis tanpa batas terus menekannya. Hal itu membuatnya tidak dapat menghalangi serangan ini. Akhirnya, serangan The Great Sun menghantam lautan keinginan manusia dan api manusia dengan kekuatan tak terbendung. 3 kekuatan besar itu menyatu, lalu membentuk bola cahaya emas sebesar gunung. Di dalam bola cahaya itu, api berkobar. Keinginan manusia memancarkan cahaya pelangi yang memukau. Di pusat semuanya, Fang Yuan berdiri tanpa bergerak sambil terus mengendalikan seluruh prosesnya. Dari sela-sela jari tangannya, kini jejak cahaya putih pucat mulai menyebar. Fang Yuan langsung mengenali cahaya itu. Tanda Dao jalur surga. Jumlahnya puluhan, lalu terus bertambah menjadi ratusan. Semua itu keluar dari ujung sela jarinya. Dan pada saat itu Fang Yuan membuka kedua tangannya. Lalu dengan suara ledakan tak terhitung jumlah tanda Dao jalur surga melesat ke langit. Semuanya saling terhubung dan terjalin satu sama lain. Sebagian besar tanda Dao itu kemudian mengalir ke dalam tubuh Fang Yuan. Fang Yuan mendengus tertahan. Rasa sakit yang luar biasa mengguncang tubuh dan jiwanya. Ini adalah tanda Dao jalur surga yang ditambahkan ke dalam tubuhku. Tidak, tunggu, bukan hanya aku. Mata Fang Yuan bersinar tajam. Dia merasakan bahwa banyak tanda Dao jalur surga yang tiba-tiba menghilang.
semua mengikuti arus keinginan manusia menuju seluruh penjuru dunia. Seperti yang kuduga. Pada saat itu, Fang Yuan akhirnya memahami seluruh rencana yang dibuat oleh teratai merah. Tujuan sebenarnya dari teratai merah bukanlah memperbaiki Gunasip, melainkan untuk memecah Gunasip menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya, lalu dibagikan ke seluruh makhluk hidup. Dengan begitu, maka Gunasip akan terindikasi tetap ada di dunia, walaupun tidak lagi memiliki satu wujud seperti di masa lalu. Setelah Fang Yuan menyadari itu, dia memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menyerap sebanyak mungkin tanda dao dari jalur surga. Setiap tanda dao jalur surga yang terukir di dalam tubuhnya akan meningkatkan pondasi Apertur abadi berdaulat miliknya. Ini adalah peluang yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap tanda dao jalur surga yang lengkap akan membawa perubahan kualitatif kecil pada Apertur abadinya. Dan setelah dia melakukan penjelajahan di Gua Iblis Gila, Fang Yuan semakin memahami betapa berharganya kesempatan ini. Namun, proses penggabungan itu sangat menyakitkan. Bahkan dengan kemauan keras milik Fang Yuan, dia pun merasa pusing setelah menyerap sekitar 10 tanda dao jalur surga. Namun, sebagai pusat dari proses pemurnian itu, Fang Yuan tidak bisa menggunakan metode lain untuk mengurangi rasa sakitnya. Sedikit gangguan saja, itu dapat menyebabkan seluruh proses gagal. Fang Yuan hanya bisa mengandalkan tekadnya. Dia menggertakkan gigi dan terus bertahan. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang menanggung penderitaan ini. Di seluruh dunia, tak terhitung jumlah manusia biasa yang menjerit kesakitan ketika tanda dao jalur surga mengalir ke tubuh mereka. Sebagian bahkan pingsan seketika. Sementara mereka yang masih sadar, mereka adalah orang-orang yang beruntung, karena mereka mampu menyerap lebih banyak tanda dao jalur surga. Rasa sakit itu benar-benar melampaui kata-kata. Fang Yuan bahkan menggigit bibirnya hingga robek hanya untuk mempertahankan kesadarannya. Matanya terbuka lebar, sudut-sudut matanya pecah dan mengalirkan darah. Seluruh tubuhnya gemetar, keringat kini membasahi sekujur tubuh. Tetapi dia tetap memaksakan diri untuk terus menyerap setiap tanda dao jalur surga itu. Tak lama kemudian, para immortal di seluruh wilayah juga mulai mengalami proses yang sama. Pertempuran di pengadilan surgawi pun seketika terhenti. Semua immortal menggertakkan gigi. Wajah mereka merah saat menahan rasa sakit yang luar biasa itu. Melihat semua ini, Duklong meraung kesakitan. Tidak! Pada saat itu, dia akhirnya memahami tujuan dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Kini setelah gagal menembus pertahanan Feng Zhuge, Duklong memaksakan diri untuk menerobos sambil menahan rasa sakit yang luar biasa itu, lalu menyerbu ke arah Fang Yuan. Feng Zhuge tetap mempertahankan lagu nasib dan meningkatkan intensitas serangannya untuk mengulur waktu. Dengan suara seperti air yang tercurah deras, lautan keinginan manusia sebesar gunung itu lenyap seketika. Akhirnya berhasil. Melalui kehendak manusia, suara teratai merah bergema di benak seluruh makhluk hidup di dunia. Wahai seluruh makhluk hidup di dunia, takdir kini kuserahkan ke tangan kalian. Setiap orang memegang sebagian darinya, dan mulai hari ini tidak akan ada lagi Gunasip yang utuh di dunia ini. Seluruh dunia masih dipenuhi jeritan kesakitan. Bahkan banyak orang yang bunuh diri karena tak sanggup menahan penderitaan itu. Duklong mendengarnya. Dia meraung marah. Teratai merah! Akhirnya dia berhasil melepaskan diri dari Feng Zhuge dan kini tiba di hadapan Fang Yuan.
Tapi semua sudah terlambat. Bagian terakhir dari kehendak teratai merah kini berkumpul dan membentuk sosok manusia muda. Dia berdiri di hadapan Fang Yuan dan menghadang Duklong. Teratai merah tersenyum lembut. Guru, aku akhirnya berhasil. Gunasip telah tiada. Gunasipku pecah menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya dan kubagikan kepada semua makhluk hidup. Ku itu kini benar-benar hancur, dan Gunasip kini telah menyatu dengan keberuntungan setiap orang. Karena itu kehendak surga tidak akan pernah lagi bisa menggunakan Gunasip. Mendengar itu mata Duklong memerah, rambutnya berdiri tegak. Murid durhaka! Dia meraung dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pada detik berikutnya, kehendak teratai merah hancur berkeping-keping. Duklong langsung menerobos lurus dan menyerang Fang Yuan. Seolah kemarahannya belum berakhir setelah menghancurkan kehendak teratai merah. Auranya melampaui batas sekali lagi. Dia mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di Sang Zeng dan Feng juga merasakan ancaman kematian. Tapi meski begitu, Fang Yuan tetap diam. Dia bahkan tidak mencoba menghindar ataupun bertahan. Duklong menyerbu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tetapi ketika dia tinggal selangkah lagi dari Fang Yuan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Auranya membeku, langkahnya pun terhenti karena umurnya telah habis. Ini sedikit lebih cepat daripada kehidupan sebelumnya. Tapi Fang Yuan tidak terkejut. Dia telah memahami semuanya sejak dia melihat serpihan cahaya putih tadi. Sebenarnya dulu di Laut Timur, saat Fang Yuan menggunakan identitas leluhur Laut Qi, Fang Yuan telah berhasil mencuri sebagian umur Duklong. Efeknya memang sangat kecil dan hampir tak terdeteksi. Terlebih, Duklong memiliki metode penyembunyian yang sangat canggih. Karena tidak mengetahui keterbatasan metode itu, Duklong kemudian memperoleh warisan sejati dari Yang Mulia asal abadi dan menjadi lebih kuat daripada dirinya di kehidupan sebelumnya pada periode yang sama. Tapi pada akhirnya, pahlawan satu generasi ini, pilar dari pengadilan surgawi, guru dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah, pencipta dari ras manusia naga, Duklong Sang Perkasa, akhirnya hidupnya berakhir. Sampai pada detik terakhir, Duklong masih berdiri di garis depan pertempuran. Demi pengadilan surgawi, demi umat manusia, dia telah mengerahkan seluruh yang ia punya sampai nafas terakhir. Karena terlalu tenggelam dalam pertempuran, dia bahkan lupa bahwa batas umurnya telah tiba. Wajahnya membeku. Selain amarah dan niat membunuh, masih tersisa sedikit kebingungan. Namun semua telah berakhir. Para immortal pengadilan surgawi meraung dengan mata merah. Mereka terus memanggil nama Duklong. Kesedihan itu kemudian berubah menjadi tekad. Semangat tempur mereka melonjak tajam. Sekali lagi, di tengah rasa sakit yang luar biasa, pertempuran pun kembali meledak. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, para immortal pengadilan surgawi justru mampu menekan pasukan dari 3 wilayah. Namun Fang Yuan tidak lagi memperhatikan pertempuran. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, pandangannya menembus pengadilan surgawi dan memandang seluruh wilayah. Bumi berguncang dan mengeluarkan gemuruh yang dalam. Pada saat itu, dinding regional yang memisahkan 5 wilayah akhirnya lenyap sepenuhnya. Urat bumi kini saling terhubung. 5 wilayah yang dulu terpisah kini benar-benar menyatu. Tanpa adanya dinding regional, siapapun dapat bergerak bebas melintasi 5 wilayah. Perbedaan Qi langit dan bumi pun perlahan menghilang.
Di saat yang sama, jubah darah di punggung Fang Yuan pun perlahan hancur. Dia sedikit mendongak dan menarik nafas panjang. Udara kini rasanya dipenuhi aroma kebebasan. Mulai hari ini, jalan menuju kehidupan kekal akhirnya benar-benar terbuka. Memikirkan hal itu, sudut bibir Fang Yuan terangkat dan membentuk senyum tipis. Akhirnya, era agung telah tiba, kata Fang Yuan. Dan setelah itu pertarungan terus berlanjut. Pengadilan surgawi akhirnya ditinggalkan oleh pilar-pilar utama mereka. Duklong telah mati, Peri Ziwei dan Zheng Yuan pun jatuh dalam pengaturan jiwa spektral. Lantas, apakah pengadilan surgawi akhirnya berakhir hari ini? Semua itu akan terjawab di masa depan. Dan setelah itu, Fang Yuan akhirnya meninggalkan medan perang. Dia bahkan meninggalkan para bawahannya. Di saat yang sama, pertarungan masih terus berlanjut. Para immortal dari 3 wilayah masih bertarung, tapi mereka juga sambil menarik diri. Dan hari ini menjadi akhir dari perang di pengadilan surgawi, sekaligus babak baru yang akan segera disambut. Fang Yuan tadi mengatakan bahwa era agung akhirnya telah tiba. Tentu masih akan banyak perubahan yang terjadi di masa depan, apalagi setelah kekacauan besar hari ini. Seluruh wilayah menjadi satu, tatanan telah hancur. Tapi kehidupan masih terus berlanjut. Waktu pun terus berjalan. Suatu hari, di langit yang gelap gulita, terlihat 3 titik cahaya yang bergerak bersama. Tempat ini adalah surga hitam. Segalanya terasa sunyi senyap. 3 titik cahaya itu ternyata adalah 3 orang immortal. Mereka bergerak diam-diam menembus kegelapan. Di sebelah kiri, seorang immortal tua berbadan bungkuk melayang perlahan. Wajahnya dipenuhi kerutan, tubuhnya kurus kering seperti ranting mati. Sementara itu di sebelah kanannya, seorang wanita berjubah ungu bergerak dengan anggun. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke pinggang. Sementara itu di tengah, seorang immortal berjubah hitam melayang tanpa suara. Dia tampak seperti laki-laki paruh baya berwajah pucat. Dengan rambut hitam yang menjuntai sampai dada, aura niat membunuh yang dingin pekat menyelimuti tubuhnya. Mungkin kalian bisa menebak, ketiga orang ini tak lain adalah Zheng Yuan, Peri Ziwei, dan jiwa spektral. Ketiganya kini melintasi surga hitam. Di suatu titik tiba-tiba jiwa spektral berhenti. Datang lagi, katanya singkat. Ekspresi Peri Ziwei dan Zheng Yuan tidak berubah. Keduanya lalu menjaga jiwa spektral sambil mengaktifkan metode pertahanan mereka. Tak lama kemudian, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari kejauhan. Sesaat berikutnya, gelombang Qi yang sangat besar menyapu dari segala arah. Kemanapun gelombang itu lewat, semua makhluk hidup akan binasa. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Gelombang Qi menghantam ketiga immortal dan terus menggempur mereka selama beberapa menit sebelum akhirnya berlalu. Baru setelah itu mereka bertiga dapat menghela nafas lega dan membatalkan metode pertahanan mereka. Zheng Yuan memandang ke arah gelombang Qi yang menjauh. Wajahnya dipenuhi kesedihan saat dia menghela nafas panjang. Sejak kelima wilayah menyatu, fenomena seperti ini terus terjadi. Gelombang Qi terus muncul dari waktu ke waktu dan mengamuk di seluruh dunia. Bukan hanya 5 wilayah, bahkan kedua surga pun tidak luput. Kemanapun gelombang itu pergi, kehancuran akan mengikutinya. Entah berapa banyak makhluk hidup yang menderita karenanya. Walaupun diperbudak oleh jiwa spektral,
tapi kepribadian dan sifat Zheng Yuan tetap tidak berubah. Sementara itu mata Breiziwe berkilat dengan cahaya perhitungan. Dia berkata, Ki langit dan bumi di setiap wilayah itu memang berbeda. Karena itulah ketika para immortal pergi ke wilayah lain, penyerapan Ki langit dan bumi dapat mengganggu apertur abadi mereka. Ini juga yang menjadi alasan kenapa para immortal biasanya memilih kembali ke wilayah asal mereka untuk menghadapi bencana kesengsaraan. Perbedaan Ki langit dan bumi juga menyebabkan terbentuknya dinding regional. Sekarang setelah kelima dinding regional lenyap, Ki langit dan bumi dari 5 wilayah bergabung menjadi satu. Dan karena itulah gelombang Ki kini bermunculan. Tapi kita tidak dapat memperkirakan berapa lama fenomena ini akan berlangsung. Apakah fenomena ini akan melemah atau justru akan semakin kuat? Bahkan tren perkembangannya pun tidak dapat diprediksi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu, kemungkinan diperlukan kemampuan dari Yang Mulia asal abadi yang punya pemahaman terdalam mengenai jalur Ki, atau Yang Mulia konstelasi bintang yang unggul dalam hal deduksi skala besar. Jiwa spektral sendiri mendengus. Suaranya serak sedingin es. Gelombang ini menghambat langkah kita. Makhluk jiwa tidak mampu menahannya. Bahkan jika selamat pun, inti jiwa mereka akan rusak. Saat ini jiwa spektral sangat membutuhkan pemulihan kekuatan. Metode tercepat yang bisa ia lakukan adalah dengan melahap jiwa. Karena itu pada awalnya dia berniat untuk mengambil kembali pintu kehidupan dan kematian. Tapi ternyata pintu kehidupan dan kematian telah dipindahkan secara diam-diam. Pertempuran di pengadilan surgawi memang telah berakhir. Dalam kondisi lemahnya sekarang, jiwa spektral tidak dapat bertindak gegabah. Karena itu, dia membawa 2 bawahannya ke surga hitam untuk berburu makhluk jiwa. Sementara di surga hitam, makhluk jiwa pun berkumpul dalam jumlah yang tak terhitung, membentuk gerombolan raksasa. Setiap gerombolan dapat berisi ratusan ribu bahkan jutaan makhluk hidup. Tuan, gelombang Ki ini terlalu berbahaya. Izinkan kami tetap berada di sisi Anda untuk membantu, kata Zheng Yuan dengan hormat. Jiwa spektral mendengus. Apa gunanya kalian tetap di sisiku? Aku sendiri saja sudah cukup. Lagi pula aku punya tugas penting untuk kalian berdua. Zheng Yuan dan Breiziwe saling bertukar pandang sebelum membungkuk dengan hormat. Mohon, berikan perintah Anda, Tuan. Mata jiwa spektral mengecil. Aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Dulu aku menggunakan seluruh pondasiku untuk menyempurnakan Gu Janin abadi berdaulat. Lalu kemudian aku menyerahkannya kepada Fang Yuan demi menciptakan iblis dunia lain yang lengkap. Dan karena itu, akhirnya Gu Nasib telah dihancurkan. Rencana itu pun telah berhasil. Maka, sudah waktunya untukku merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku ingin kalian berdua menemukan Fang Yuan dan menangkapnya hidup-hidup. Aku akan menggunakannya untuk menyempurnakan kembali Gu Janin abadi berdaulat. Saat ini kekuatan jiwa spektral berada pada titik terendahnya. Kalau tidak, dia pasti sudah turun tangan dalam pertempuran di pengadilan surgawi. Untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat, ada 3 hal yang sangat penting baginya. Pintu kehidupan dan kematian, alam mimpi, dan tentu saja apertur abadi berdaulat. Pintu kehidupan dan kematian saat ini masih belum ditemukan, dan hal itu cukup membuatnya kecewa. Namun, dia masih bisa menggunakan makhluk jiwa sebagai pengganti sementara. Sementara itu sebagian besar alam mimpi telah direbut oleh Fang Yuan. Meskipun sebagian telah digunakan selama perang di pengadilan surgawi, tapi sisanya masih berada di tangan Fang Yuan. Hanya dengan mendapatkan kembali alam mimpi itu,
jiwa spektral dapat memulihkan tingkat pencapaiannya sebagai Grandmaster Agung di semua jalur. Selain itu, apertur abadi berdaulat adalah kunci yang dapat membawanya kembali ke puncak kekuatan. Dia yakin bahwa Fang Yuan telah mengembangkan apertur itu hingga tingkat yang luar biasa. Jika dia berhasil merebutnya, itu sama saja dengan memperoleh seluruh hasil kerja keras Fang Yuan. Kalau ketiga hal ini berhasil didapatkan kembali, jiwa spektral akan kembali berdiri di puncak dunia. Tak seorang pun bisa menghentikannya di masa depan. Lalu kemudian, karena pintu kehidupan dan kematian saat ini belum ditemukan, dan alam mimpi serta apertur abadi berada di tangan Fang Yuan, maka tidak mengherankan kalau Fang Yuan menjadi target utama dari jiwa spektral. Mendengar perintah itu, Zheng Yuan mengernyit dan berkata, "Tuan ingin berurusan dengan Fang Yuan." Setelah iblis itu menghancurkan Gu Nasib, dia langsung meninggalkan pengadilan surgawi dan bahkan tidak ikut serta dalam pertempuran terakhir. Tindakannya saat itu sangat aneh. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Jiwa spektral tersenyum dan berkata, semua itu karena tanda dao jalur surga yang ia terima. Saat itu Fang Yuan bahkan nyaris tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain mundur. Karena dia mampu melihat pengaturan yang ditinggalkan oleh The Great Sun pada Gu kebijaksanaan, serta memanfaatkannya tanpa ragu selama proses pemurnian, tentu saja dia juga sudah menyimpulkan pengaturan yang kutanam pada Gu Janin Abadi Berdaulat. Karena itu, ketika memperbaiki Gu, dia memanfaatkan metode yang mulia iblis teratai merah untuk membatasi kemampuanku. Fang Yuan memang benar-benar licik. Dengan meminjam kekuatan orang lain, dia berhasil menggagalkan rencanaku. Dan teratai merah juga jelas ingin melihat hal itu terjadi. Jiwa spektral mendengus. Setelah aku menyingkirkan Fang Yuan, giliran bajingan tua itu yang akan kubereskan. Tunggu saja. Jiwa spektral dan yang mulia iblis teratai merah memang pernah bekerja sama demi menghancurkan Gu Nasib. Tapi sekarang, setelah tujuan itu tercapai, keduanya kembali menjadi musuh. Dua harimau tak mungkin berbagi satu gunung. Terlebih lagi, mereka adalah dua sosok venerable di masa lalu. Sementara itu Pri Ziwei tampak memijat pelipisnya. Namun Tuan, bagaimana kita dapat menemukan Fang Yuan sekarang? Pertanyaan itu sungguh membuatnya pusing. Bahkan setelah meninggalkan pengadilan surgawi dan beralih ke pihak jiwa spektral, Pri Ziwei ternyata masih harus menghadapi musuh yang paling merepotkan. Ketika masih berada di pengadilan surgawi, dia telah mencoba segala cara untuk memburu Fang Yuan. Sebagai seorang Grandmaster Agung jalur kebijaksanaan, dia sudah lama memahami betapa besarnya ancaman yang ditimbulkan Fang Yuan. Namun, meski begitu hasilnya selalu sama. Fang Yuan terlalu ahli dalam menyembunyikan diri. Kemampuan jalur kebijaksanaannya yang paling menonjol adalah menghalangi deduksi. Dia sangat waspada dan hampir tidak pernah meninggalkan jejak. Akibatnya, bahkan pengadilan surgawi pun tak mampu menemukan keberadaannya. Situasi itu pun tidak berubah hingga sekarang. Pri Ziwei tidak punya petunjuk yang cukup penting untuk menyimpulkan lokasi Fang Yuan. Karena itu, dia hanya bisa berharap kalau jiwa spektral punya solusi. Namun menghadapi pertanyaan itu, bahkan jiwa spektral pun terdiam. Gu Janin Abadi Berdaulat disempurnakan olehnya sendiri. Di dalamnya, dia juga telah meninggalkan metode khusus untuk merasakan tubuh abadi berdaulat. Tetapi setelah Fang Yuan menyerap tanda dao jalur surga, metode itu sepenuhnya terputus. Akhirnya jiwa spektral pun tak bisa merasakannya. Setelah itu jiwa spektral berkata, untuk saat ini kita memang tidak dapat menemukannya. Karena itu kita harus memaksanya untuk keluar. Bagaimana caranya Tuan? Fang Yuan adalah iblis soliter. Dia tidak punya keterikatan apapun.
Bahkan jika kita mengancam dengan menggunakan teman atau keluarganya, dengan wataknya yang kejam itu dia tidak akan pernah muncul. Jiwa spektral mendengus. Dalam pertempuran di pengadilan surgawi, seluruh dunia telah menyaksikan Fang Yuan menghancurkan Gu Nasib. Karena itu, kalian akan menyebarkan rahasia apertur abadi berdaulat. Katakan kepada seluruh dunia bahwa Fang Yuan mampu mencapai peringkat 8 dan menghancurkan Gu Nasib karena apertur abadi berdaulat dapat melahap apertur abadi lain, menghindari kesengsaraan dan meningkatkan tingkat kultivasi dengan sangat cepat. Itulah yang dia lakukan. Katakan juga bahwa Fang Yuan harus terus melahap apertur abadi agar dapat mempertahankan hidupnya. Kemudian, siapapun yang dapat membunuh Fang Yuan akan memperoleh warisan dari banyak Venerable sekaligus mendapatkan apertur abadi berdaulat. Dengan mendapatkan apertur abadi berdaulat, maka siapapun akan punya kualifikasi untuk menjadi Venerable dan tidak terkalahkan di dunia. Kalian juga harus mengumumkan kelemahannya, bahwa tanda dao jalur surga saat ini sedang mengganggunya, sehingga kekuatan tempur Fang Yuan sangat menurun. Itu sebabnya Fang Yuan langsung melarikan diri setelah penyempurnaan Gu selesai. Dengan seluruh dunia yang akan memburunya, memangnya di mana Fang Yuan bisa bersembunyi? Mungkin dia dapat bersembunyi untuk sementara, tetapi dia tidak akan mampu bersembunyi selamanya. Dan setelah itu, pergilah ke tempat persembunyian rahasia yang kutinggalkan. Sumber daya kultivasi yang tidak kugunakan ketika menyempurnakan Gu Janin abadi berdaulat, semuanya masih tersimpan di sana. Dan tentu nilainya sangat besar. Gunakan sumber daya itu untuk membangun kembali sekte bayangan dan merekrut anggota baru. Selain itu, para bawahan Fang Yuan seperti Bai Ning dan Hei Laolan masih berkeliaran di luar. Jika kalian menemukan mereka, mungkin kita bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan Fang Yuan. Mendengar itu, Zheng Yuan dan Pri Ziwei segera membungkuk. Bawahan memahami. Jiwa spektral mengangguk. Kini, tatapannya seolah menembus surga hitam dan memandang lurus ke 5 wilayah. Kini 5 wilayah telah menyatu, Ki langit dan bumi berkumpul, melahirkan gelombang Ki yang menyapu seluruh dunia. Selama Ki langit dan bumi belum sepenuhnya menyatu, kedamaian tidak akan tercapai. Fenomena ini bagaikan dinding regional yang hancur dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karena itu, para immortal di 5 wilayah akan mengalami guncangan pada apertur abadi mereka akibat benturan 2 Ki. Mereka semua akan dipaksa untuk beristirahat dan memulihkan diri. Semakin kuat fondasi apertur abadi seseorang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Dan Fang Yuan pun tak terkecuali. Dia akan terpaksa bersembunyi untuk waktu yang sangat lama. Tapi kalian berdua berbeda. Sebagai mantan anggota pengadilan surgawi, kalian punya apertur hantu dan tidak terpengaruh oleh kondisi ini. Kalian harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Segera Pri Ziwei dan Zheng Yuan menjawab serentak. Kami mengerti, Tuan. Jiwa spektral lalu mengibaskan dengan bajunya. Kalau begitu, kenapa kalian masih berdiri di sini? Pergi. Keduanya sekali lagi membungkuk. Mohon Tuan untuk tetap menjaga diri. Kami mohon undur diri. Setelah itu mereka berdua melesat menjadi cahaya dan menghilang di kejauhan. Hari ini menjadi akhir dari cerita lama dan awal dari cerita baru. Pengadilan surgawi diruntuhkan, Gu Nasib dihancurkan, dan kini kelima wilayah telah menjadi satu. Kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya? Cukup sekian untuk hari ini, terima kasih dan see you again di next video. Bye.